ketika Anita sedang membuat susu untuk anaknya. Tiba-tiba susu itu tumpah, dan Anita langsung kepikiran suaminya. Anita khawatir ada apa-apa dengan suaminya yang sedang bekerja di luar kota. Namun, ternyata kekhawatiran Anita bukan karena ada hal yang buruk menimpa suaminya. Namun, firasat itu tentang Adi yang menikah dengan temannya sendiri. Anita langsung menelpon suaminya, namun tidak diangkat. Anita semakin khawatir karena suaminya tidak mengangkat telepon dan mencoba menghubungi kantor di mana Adi bekerja. Setelah Anita menelpon ke kantor, ternyata Adi tidak bekerja keluar kota, tapi Adi izin cuti selama 1 minggu. Anita merasa heran apa yang terjadi, mengapa Adi berbohong padanya. Anita semakin gelisah dan terus-menerus menelpon Adi. Namun, tetap saja Adi tidak mengangkat teleponnya. "Kamu kemana, Pak? Kenapa kamu bohong sama aku?" ucap Anita. Setelah beberapa jam, akhirnya Adi menelpon balik Anita. "Halo, Ma, kamu tadi telepon. Ada apa?" tanya Adi. "Kamu di mana, Pak?" tanya Anita. "Aku di tempat kerja. Aku tadi lagi meeting, jadi gak tahu kalau kamu telepon," jawab Adi. Awalnya Anita mau langsung kenapa Adi berbohong. Namun, Anita ingin mencari tahu sendiri dan berpura-pura tidak tahu kalau suaminya sedang berbohong. "Enggak, aku tadi jatuhin susu, terus tiba-tiba aku ingat kamu, makanya aku telepon. Aku khawatir sama kamu," ucap Anita. "Aku baik-baik saja, Ma. Kamu gak usah khawatir," ucap Adi. "Ya udah, Ma, aku lanjut kerja dulu," ucap Adi berbohong. "Ya udah, kamu hati-hati di sana," jawab Anita. Anita masih heran kenapa suaminya berbohong, dan Anita mulai mencari tahu apa penyebab Adi berbohong. Anita mencoba mengecek transaksi ATM Adi, namun tidak ada hal yang mencurigakan. Tapi, Anita baru ingat bahwa Adi memiliki ATM lebih dari 1. Namun Anita hanya mengetahui 1 saja, sedangkan yang lain Anita tidak tahu. Namun, Anita tidak hilang akal. Anita akan mencari tahu ketika Adi pulang. Seminggu pun berlalu. Adi pulang dari kerja pura-puranya. Anita menyambut Adi dengan santai dan berpura-pura tidak tahu bahwa suaminya berbohong. "Gimana Pak kerjaannya? Kayaknya sibuk banget ya di sana," tanya Anita menyindir. "Iya mah, aku sibuk banget. Sampai jarang kasih kabar sama kamu. Maaf ya," jawab Adi. "Iya gak apa-apa Pak. Aku khawatir aja. Takut kamu kenapa-napa," ucap Anita terus-terusan menyindir Adi. Namun, Adi tetap berbohong menyembunyikan rahasianya. "Ya udah Pak, kamu mandi, terus istirahat," ucap Anita. Setelah Adi pergi mandi, Anita mencari tahu dan mencari bukti kebohongan suaminya. Anita menemukan sesuatu. Anita menemukan sebuah nota pembelian sebuah perhiasan. Dia bingung, kenapa ada nota pembelian perhiasan di jas suaminya. Anita sudah habis kesabaran. Dia langsung menanyakannya kepada Adi. "Pak, ini milik siapa?" tanya Anita. Itu... Adi gugup tanpa bisa menjawab. "Hadiah buat bos kamu lagi?" ucap Anita dengan marah. "Lalu, kenapa kamu bohong sama aku?" tanya Anita. "Bohong apa, Mah?" tanya Adi. "Beberapa hari yang lalu, aku telepon ke kantor, dan pihak kantor bilang kamu gak kerja, tapi izin cuti. Ada apa, Pak?" ucap Anita masih marah. "Maaf, Mah. Aku pergi jalan sama teman aku," jawab Adi. "Kenapa kamu gak bilang? Aku gak pernah gak izinin kamu kalau kamu pergi bersama teman-teman kamu," ucap Anita. "Lalu, itu perhiasan?" tanya Anita. "Itu punya teman aku. Dia beli perhiasan buat istrinya," jawab Adi. "Lu kenapa ada di jas kamu?" "Udah Pak, gak usah bohong. Apa yang kamu sembunyikan?" tanya Anita. "Aku gak sembunyikan apapun dari kamu," jawab Adi. "Kamu bohong," ucap Anita. "Ya udah, serah kamu kalau gak percaya," ucap Adi malah berbalik marah pada Anita. Adi pun pergi dari rumah meninggalkan Anita di rumah.
Adi pergi ke sebuah tempat hiburan untuk melepaskan pusingnya, ditemani oleh Fadil, teman kantornya, dan Adi pun bercurhat kepada Fadil apa yang terjadi padanya. Fadil memberi saran agar Adi memilih salah satu dari Anita atau Silpi. Namun, Adi tidak mau melepas keduanya dan akan mencoba poligami. Setelah beberapa jam Adi di tempat hiburan, Adi pun pulang ke rumah. Namun, Anita tidak menanyakan tadi Adi kemana, dan Anita memberi wajah cemberut. Suasana rumah yang tadinya selalu ramai dan ceria, kini suasana itu sudah berubah menjadi dingin. Anita baru kali ini kecewa dan sangat kecewa terhadap suaminya. Pagi pun tiba, namun Adi dan Anita tetap saja tidak saling menyapa, bahkan cenderung saling menghindar. Adi pun langsung pergi ke kantor. Setelah Adi pergi ke kantor, Anita mencari bukti lain. Alangkah kebetulannya, HP Adi yang satu lagi ketinggalan. Anita pun mencoba membuka HP-nya, namun HP Adi disandi. Anita terus-menerus mencoba buka sandi, sampai akhirnya Anita bisa membuka sandi HP Adi. Lalu, Anita masuk di aplikasi M-Banking milik Adi. Ternyata, PIN M-Banking Adi sama dengan PIN M-Banking yang lain. Lalu Anita mengecek transaksi M-Banking Adi. Alangkah terkejutnya Anita melihat daftar transaksi Adi. Anita menemukan catatan transfer Adi ke nomor rekening bernama Silpi. Anita awalnya tidak curiga kepada Silpi temannya. Namun, setelah melihat nama lengkap nomor rekening itu, Anita yakin bahwa itu Silpi temannya. Nominal transfernya cukup besar dan sudah sering. Anita marah. Anita mencoba mengingat-ingat kejadian yang janggal antara Silpi dan Adi. Mulai dari pertama kali Adi bilang Silpi orang yang suka kasih uang tips. Lalu Adi yang sering keluar kota setelah kenal dengan Silpi. Hingga saat terakhir Anita bertemu dengan Silpi di kantor Adi. Lalu, Anita mencoba mencari info kepada resepsionis kantor suaminya. Anita pun menelpon resepsionis. "Halo, ada yang bisa dibantu?" ucap resepsionis. "Mbak, ini saya, istri Pak Adi," jawab Anita. "Ya Bu, ada yang bisa saya bantu?" tanya resepsionis. Anita pun menanyakan saat Anita datang ke kantor, siapa orang yang bertemu ke ruangan suaminya. Resepsionis pun mencoba mengingatnya dan mengatakan bahwa tamu ibu bernama Silpi. Anita sedih dan menangis mendengar ucapan resepsionis. Anita semakin yakin bahwa Adi dan Silpi berselingkuh. Lalu, Anita mengecek CCTV dan mencari rekaman saat Silpi datang ke rumahnya terakhir kali. Alangkah tambah sakit hatinya saat Anita melihat video suaminya berciuman dengan temannya sendiri. Anita menangis terseduh. Dia kecewa, sakit hati. Dia tidak menyangka laki-laki yang dia percaya, yang dia banggakan, ternyata tega mengkhianatinya. Bahkan, Adi berselingkuh dengan temannya sendiri. Kini Anita sudah mempunyai bukti yang kuat, dan
Dia akan menanyakan ini ke Silpi terlebih dahulu, sebelum nanti Anita akan menanyakan kepada suaminya. Anita pun sudah sangat marah, ingin rasanya menampar Adi dan Silpi bersamaan. Anita pun langsung menelpon Silpi, meminta untuk bertemu Silpi. Silpi tidak curiga dan mengatakan Silpi siap bertemu dengan Anita. Mereka pun berjanjian bertemu di rumah Silpi.